Sedangkan untuk masuk ke dalam kerajaan syurga, banyak orang berfikir kerana kita sudah percaya kepada Tuhan dan dosa-dosa kita diampuni. Ketika Tuhan datang kembali, Dia akan mengangkat kita langsung ke dalam kerajaan syurga. Orang lain percaya bahawa hanya yang suci yang bisa melihat Tuhan. Berfikir, kita terus-menerus berdosa dan belum melepaskan belenggu dosa. Jadi, bisakah kita benar-benar masuk ke kerajaannya? Untuk pertanyaan ini, sebagian orang mungkin berkata bahawa meskipun kita berdosa, Tuhan Yesus adalah korban penghapus dosa kekal kita. Jadi, Dia akan mengampuni kita selama kita mengakui dosa kita, lalu Dia takkan melihat kita sebagai orang berdosa, jadi kita akan bisa masuk ke kerajaannya. Namun, aku berfikir, meskipun Tuhan telah mengampuni dosa kita, Kitab Suci berkata, kerana jika kita dengan sengaja berbuat dosa setelah menerima pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini membuktikan bahawa Tuhan takkan selamanya mengampuni dosa kita tanpa syarat. Jadi, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan syurga? Aku tak pernah bisa mengetahui ini hingga aku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan menemukan jalan pemulihan dan jalan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Aku terlahir dalam keluarga Kristen dan mengunjungi gereja bersama orang tuaku sejak kecil. Aku juga aktif berpartisipasi dalam aktivitas gereja. Setelah dewasa, aku lebih bersemangat mengorbankan diri untuk Tuhan. Terkadang, aku bahkan menemani pendeta untuk mengatakan pertemuan doa di luar kota. Tetapi, meski dengan semua antusiasmeku, aku tak mendapatkan kepuasan spiritual yang nyata. Khotbah pendeta selalu pada hal lama yang sama. Tak ada yang baru ataupun mencerahkan. Dan secara pribadi, aku tak bisa hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Aku selalu terjebak dalam siklus berdoa dan mengaku. Contohnya, ketika aku melihat ibuku memberi saudaraku hadiah atau wang, tetapi jarang memberiku apa-apa. Aku jadi iri dan marah, lalu mengeluh tentang dia. Dalam pelayananku untuk gereja, setiap kali pendeta memberiku tugas, aku berpikir dia pasti mendukungku. Aku merasa dipenuhi dengan rasa bangga dan bahkan memandang rendah rekan kerjaku yang lain. Dalam kitab suci dikatakan, usahakanlah hidup damai dengan semua orang dan dalam kekudusan. Kerana tanpa kekudusan, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Tetapi, aku masih memiliki semua pikiran iri, benci dan merendahkan. Aku tak bisa akrab dengan keluarga. Apalagi mencintai orang lain seperti diriku dan mencapai harmoni dengan semua manusia. Aku perlu mencapai kesucian. Tuhan itu suci. Jadi, bagaimana mungkin orang sepertiku dipuji oleh Tuhan dan masuk ke kerajaannya? Aku benar-benar bingung. Sehingga aku mencari bantuan dari pendeta dan teman-teman gerejaku. Namun, pendeta hanya berkata, sebagai orang percaya, dosa kita telah diampuni. Korban penebusan dosa, Tuhan Yesus berlaku selamanya. Jadi, untuk semua dosa yang kita lakukan,
di masa lalu dan di masa depan. Selama kita berdoa dan mengaku kepada Tuhan, Dia akan mengampuni kita tanpa syarat. Lalu Tuhan akan memandang kita tanpa dosa dan kita akan diizinkan masuk ke kerajaan-Nya. Kita harus beriman kepada Tuhan. Namun, kata-kata pendeta tidak menyelesaikan kebingunganku. Tuhan memang telah mengampuni dosa kita. Tetapi kenapa Alkitab juga berkata, karena jika kita dengan sengaja berbuat dosa setelah menerima pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita selamanya tanpa syarat. Aku masih belum mendapat kejelasan. Jadi, aku hanya bisa menghibur diri dengan berfikir, kasih Tuhan tak terpantas dan tak terhingga. Jadi, mungkin pendeta benar. Selama aku berdoa dan mengaku, Dia takkan menahan dosa-dosa itu terhadapku. Dan ketika Tuhan datang kembali, Dia akan mengangkatku ke kerajaan syurga. Setelah itu, aku hanya terus membaca Alkitab dan menghadiri pelayanan. Berharap aku bisa masuk ke kerajaan-Nya ketika Tuhan datang. Lalu aku bertemu saudari Wang dan saudari Li secara online. Kami banyak mengobrol, saling menyemangati dan memotivasi dalam iman dan berbagi pikiran kami. Suatu hari, saudari Wang bertanya, "Apa harapan terbesarmu sebagai orang percaya?" Tanpa ragu sedikit pun, aku berkata, "Tentu saja masuk ke kerajaan Tuhan." Lalu dia bertanya, "Jadi, apa kau tahu tipe orang seperti apa yang bisa masuk ke kerajaan Tuhan?" Ketika dia mengatakan itu, aku berpikir, inilah yang aku bingungkan. Pendeta dan teman-teman gerejaku berkata bahwa dengan dibaptis atas nama Tuhan, dosa-dosa kita telah diampuni dan kita bisa masuk ke kerajaan syurga. Apa pertanyaan ini berarti dia punya opini berbeda? Lalu dia bilang, aku terbiasa berpikir bahwa dalam iman kita, selama kita menerima nama Tuhan, berdoa dan mengaku dalam nama-Nya, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dan ketika Dia datang kembali, Dia akan angkat kita ke kerajaan syurga. Namun kemudian aku sadar bahwa meski dosa kita diampuni dengan percaya kepada Tuhan, kita masih rentan berbuat dosa dan melawan Dia. Contohnya, Tuhan menuntut agar kita mencintai orang lain seperti diri kita sendiri, melatih kesabaran, menjadi garam dan terang untuk memuliakan Dia, tetapi kita selalu terjebak dalam perdebatan hal-hal yang remeh. Kita menyalahkan Tuhan dan mengkhianatinya saat menghadapi ujian. Kita hanya bekerja dan mengorbankan diri demi masuk kerajaan-Nya. Ini transaksional. Hidup seperti ini tidaklah sejalan dengan kehendak Tuhan. Kitab suci dengan jelas mengatakan, karena itu jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Sesungguhnya aku berkata padamu, siapa saja yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal di rumah selamanya, tetapi anak tetap tinggal selama-selamanya. Tuhan itu suci dan benar, dan kerajaan syurga berada di bawah pengaturannya. Itu adalah sebuah tanah suci.
Tuhan tidak akan membiarkan yang kotor menodai tanah sucinya. Mereka yang selalu berdosa dan menentang Tuhan masih merupakan pelayan dosa dan tentu saja tidak bisa masuk ke kerajaan Tuhan. Tuhan telah mengatakan dengan sangat jelas, dalam iman, kita harus membebaskan diri dari kotoran dan mencapai permunian untuk masuk ke kerajaannya. Aku sangat tersentuh dengan persekutuan Saudari Wang. Aku memikirkan kembali tahun-tahun aku beriman. Aku membaca Alkitab setiap hari dan berdoa kepada Tuhan mengakui dosaku berkali-kali. Namun, aku masih terjebak dalam siklus berdosa dan mengaku. Aku sering berdebat dengan orang tuaku kerana hal kecil dan merasa iri kepada saudaraku. Di gereja, aku meremehkan dan merendahkan anggota gereja lainnya. Setelah bertahun-tahun beriman, aku bahkan tak bisa menerapkan kesabaran dasar. Aku jelas belum dimurnikan dan tidak layak masuk ke kerajaan syurga. Jadi, aku bilang kepada Saudari Wang, kau benar. Dalam iman, kita sering berbohong dan berdosa dan tidak bisa membebaskan diri dari dosa. Aku benar-benar bisa diidentifikasi dengan itu. Ini selalu membuatku bingung. Ketika kita terus-menerus berdosa, bisakah kita benar-benar masuk ke kerajaan Tuhan? Aku meminta saran kepada pendeta dan anggota gereja lainnya, tetapi tak benar mendapat jawapan yang memuaskan. Melalui persekutuan kami, akhirnya aku memperoleh sedikit pemahaman. Orang percaya yang selalu berdosa dan belum ditahirkan tidak bisa masuk ke kerajaan Tuhan. Tetapi aku masih tidak mengerti kenapa kita terus berdosa padahal Tuhan telah mengampuni dosa kita sebagai orang percaya. Untuk menjawab pertanyaanku, Saudari Wang membacakan beberapa bagian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Meskipun manusia telah ditebus dan diampuni dosanya, itu hanya dapat dianggap bahwa Tuhan tidak lagi mengingat pelanggaran manusia dan tidak memperlakukan manusia sesuai dengan pelanggarannya. Namun, ketika manusia hidup dalam daging dan belum dibebaskan dari dosa, ia hanya bisa terus berbuat dosa tanpa henti meningkatkan watak rusak iblis dalam dirinya. Inilah kehidupan yang manusia jalani. Siklus tanpa henti berbuat dosa dan meminta pengampunan. Mayoritas manusia berbuat dosa di siang hari lalu mengakui dosa di malam hari. Dengan demikian, sekalipun korban penghapus dosa selamanya efektif bagi manusia, itu tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya separuh dari pekerjaan penyelamatan telah diselesaikan karena watak manusia masih rosak. Tidak mudah bagi manusia untuk menyadari dosa-dosanya. Manusia tidak dapat mengenali sifat dasarnya sendiri yang telah berakar begitu dalam. Hanya melalui penghakiman oleh firman dapat seperti itu dapat dicapai. Hanya dengan demikian, manusia secara bertahap diubahkan dimulai dari titik tersebut hingga seterusnya. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia
dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak, menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis, tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak oleh iblis. Jadi, sekarang setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman yang baru dan memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang dan mereka akan mendapatkan jalan kebenaran dan hidup. Amin. Kemudian dia membagikan persekutuan denganku, mengatakan, pada masa zaman kasih karunia, Tuhan Yesus hanya melakukan pekerjaan penebusan, bukan pekerjaan penyucian atau perubahan manusia. Kita tahu bahwa di akhir zaman hukum Taurat, orang-orang terancam hukuman mati karena tidak mematuhi hukum. Tuhan tidak tahan melihat orang-orang dibunuh karena ini, sehingga dia menjadi daging dan disalibkan sebagai korban penebus dosa umat manusia, menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Dengan menerima keselamatan Tuhan Yesus serta mengaku dan bertobat, dosa manusia diampuni dan mereka tak lagi menghadapi hukuman di bawah hukum Taurat. Mereka juga bisa menikmati anugerah, kedamaian, dan kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan. Pengampunan dosa ini mengacu pada pembebasan dari hukuman dan hukuman mati di bawah hukum Taurat. Tetapi itu tidak berarti manusia terbebas dari dosa atau manusia takkan pernah berdosa lagi. Dosa kita diampuni melalui iman kita. Tetapi nado penuh dosa kita masih mengakar dalam diri kita. Kita penuh dengan kecongkakan, tipu daya, kejahatan, kekejaman, dan watak iblis lainnya. Kita bahkan melawan hati nurani kita sendiri, berbohong dan menipu untuk melindungi kepentingan diri sendiri. Jika orang tidak bersikap seperti yang kita inginkan, kita marah dan mencela mereka. Kita bersaing demi status dan mencari keuntungan. Kita iri dan suka bertengkar. Kita juga mengejar tren duniawi yang jahat dan menikmati kesenangan daging dan seterusnya. Kita tahu bahwa berbuat dosa tidaklah sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita sering datang ke hadapan Tuhan untuk bertobat dan mengaku. Tetapi kemudian kita terus berbuat dosa. Semua ini adalah hasil dari nado iblis kita. Jika kita tidak menyelesaikan penyebab dasar nado berdosa kita, maka dosa kita akan seperti rumput yang dipotong tanggainya tumbuh kembali dari akarnya. Untuk benar-benar menyelesaikan akar keberdosaan kita, kita membutuhkan penghakiman dan penyucian Tuhan di akhir zaman.
Itu satu-satunya cara menyelesaikan nato berdosa kita dan menjadi layak untuk kerajaan syurga. Setelah mendengarkan persekutuan saudari Wang, aku paham bahwa pengampunan dosa hanya berarti Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita, bukan berarti kita tak penuh dosa. Itu juga bukan berarti bahwa Tuhan akan mengampuni dosa kita selamanya seperti yang dikatakan pendetaku. Persekutuannya sangat praktis dan benar-benar sejalan dengan Alkitab. Karena jika kita dengan sengaja berbuat dosa setelah menerima pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Apa yang dikatakan pendeta membuatku sangat bingung. Tuhan itu suci. Apa dia akan benar-benar membawa kita ke kerajaannya meski kita selalu berdosa? Aku tak bisa memahaminya dan tak melihat ada jalan alternatif. Jadi aku hanya mempercayai apa yang pendeta katakan dan terus mempelajari Alkitab serta berdoa dan mengaku. Berharap ketika Tuhan datang, Dia takkan melihat dosaku, tetapi membawaku langsung ke dalam kerajaannya. Jika dipikirkan kembali, itu adalah gagasan yang terlalu dibuat-buat. Saudari Wang berkata bahwa Tuhan akan melakukan pekerjaan penghakiman untuk menaklukkan manusia saat Dia datang kembali. Jadi langsung aku tanyakan padanya, bagaimana Tuhan akan melakukan pekerjaan ini? Dengan sabar dia menjawab, Alkitab berisi banyak nubuat tentang ini. Contohnya, ada banyak hal lain yang bisa ku katakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun, ketika Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan akan mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi dan menaklukkan manusia di akhir zaman. Benar-benar membebaskan mereka dari dosa serta menyucikan dan mengubah watak rusak mereka. Hanya dengan begitu, manusia pantas masuk ke kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus kini telah kembali sebagai inkarnasi Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Dia mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan untuk menyelesaikan nato penuh dosa dan watak iblis manusia, dan akhirnya membebaskan manusia dari pengaruh iblis. Saudari Wang menunjukkan dua video pembacaan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Di akhir zaman, Kristus menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan hakikat manusia, dan membedah kata-kata dan perbuatan-perbuatannya. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia harus menaati Tuhan, bagaimana setia kepada Tuhan, bagaimana menghidupi kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan lain-lain. Firman ini semuanya ditujukan pada hakikat manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus,
Firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan karena manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan penghakimannya, Tuhan bukannya begitu saja menjelaskan tentang sifat manusia hanya dengan beberapa kata. Dia menyingkapkannya, menanganinya, dan memangkasnya sekian lama. Cara-cara penyingkapan, penanganan, dan pemangkasan ini tidak bisa digantikan dengan kata-kata biasa, tetapi dengan kebenaran yang tidak dimiliki oleh manusia sama sekali. Hanya cara-cara seperti ini yang dianggap penghakiman. Hanya melalui penghakiman jenis ini, manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya untuk tunduk kepada Tuhan, dan bahkan memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Tujuan pekerjaan penghakiman agar manusia mengetahui wajah Tuhan yang sejati dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman memungkinkan manusia untuk mendapatkan banyak pemahaman akan kehendak Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahami manusia. Pekerjaan ini juga memungkinkan manusia untuk mengenali dan mengetahui hakikatnya yang rusak dan akar dari kerusakannya, dan juga mengungkapkan keburukan manusia. Semua hasil ini dicapai melalui pekerjaan penghakiman, karena substansi pekerjaan ini adalah pekerjaan membukakan kebenaran, jalan, dan hidup Tuhan kepada semua orang yang beriman kepadanya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Melalui pekerjaan penghakiman dan hajaran ini, manusia akan sepenuhnya menyadari substansi mereka sebenarnya yang najis dan rusak, dan mereka akan dapat sepenuhnya berubah dan menjadi tahir. Hanya dengan cara ini manusia dapat dilayakkan untuk kembali menghadap tahta Tuhan. Semua pekerjaan yang dilakukan sekarang ini bertujuan agar manusia dapat ditahirkan dan diubahkan. Melalui penghakiman dan hajaran oleh firman-Nya, serta melalui pemurnian, manusia dapat mengenyahkan kerusakan dirinya dan disucikan. Amin. Saudari Wang Bersekutu mengatakan, di akhir zaman, Tuhan Yang Maha Kuasa mengungkap semua kebenaran yang menahyukan dan menyelamatkan manusia serta mengungkap misteri pekerjaan pengelolaan Tuhan. Seperti 3 tahap pekerjaan Tuhan, misteri nama-nama Tuhan, misteri inkarnasi, dan bagaimana Tuhan melakukan kerjaan penghakiman. Dan juga menjelaskan semua kebenaran yang harus kita delakan dalam iman. Contohnya, bagaimana menciptakan hubungan yang normal dengan Tuhan, bagaimana hidup dalam kemanusiaan yang normal, bagaimana mengasihi dan tunduk kepada Tuhan, bagaimana cara percaya dan melayani Tuhan yang sejalan dengan kehendak-Nya, dan banyak lagi. Tuhan juga telah menghakimi dan mengikat sifat berdosa manusia yang rusak, NATO yang menentang Tuhan, dan segala macam watak iblis. Melalui penghakiman atas firman Tuhan, kita bisa melihat seberapa dalam kita telah dirusak iblis. Bagaimana kita dipenuhi watak iblis seperti congkak, tipu daya, dan jahat. Kita sama sekali tidak hidup dalam keserupaan dengan manusia, tetapi hanya perwujudan iblis dan tidak layak untuk hidup di hadapan Tuhan. Kita juga bisa mengetahui watak Tuhan yang benar dan tidak tersinggung.
mulai membenci dan merendahkan diri sendiri serta bertobat kepada Tuhan. Lalu, watak rusak kita secara bertahap dapat dimurnikan dan diubah, serta memperoleh rasa takut dan tunduk kepada Tuhan. Setelah itu, Saudari Wang membagikan pengalaman menerima penghakiman dan hajaran firman Tuhan. Dalam iman dia sebelumnya, dia berpikir kerana telah mengorbankan diri, banyak berkorban, mengalami kesulitan dan membuat pengorbanan untuk Tuhan. Dia lebih mencintai Tuhan dan lebih baik dibanding orang lain. Dia memanfaatkan ini dan memandang rendah orang lain. Berpikir dirinya yang paling mencintai Tuhan dan paling cocok diberi mahkota dan penghargaan. Setelah menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, dia membaca firman Tuhan yang menghakimi dan mengikat umat manusia. Dia melihat bagian berikut ini. Sebaiknya engkau semua mencurahkan lebih banyak upaya untuk mengetahui kebenaran tentang mengenal dirimu sendiri. Mengapa engkau semua tidak berkenan bagi Tuhan? Mengapa watakmu adalah kejijikan baginya? Mengapa perkataanmu membangkitkan kebenciannya? Begitu engkau semua telah menunjukkan sedikit kesetiaan, engkau memuji dirimu sendiri dan menuntut upah untuk sumbasi kecilmu. Engkau memandang rendah orang lain ketika mampu memberikan sedikit ketaatan dan menjadi sombong di hadapan Tuhan setelah menyelesaikan tugas kecil. Sekalipun mengetahui sepenuhnya bahwa engkau percaya kepada Tuhan, engkau tidak dapat hidup sesuai dengan Tuhan. Sekalipun mengetahui sepenuhnya bahwa engkau sama sekali tidak layak, engkau tetap saja menyobong. Tidakkah engkau semua merasa bahwa akalmu sudah tumbuh sedemikian lupa sampai-sampai engkau tidak lagi punya pengendalian diri? Amin. Dia merasa sedih dan malu setelah membaca ini. Kemudian dia menyadari bahwa dia selalu menonjolkan diri dan merendahkan orang lain. Bahkan berpikir dia pasti diberi mahkota kerana dia berada di bawah kendali nafsu iblisnya yang congkak. Dia menyadari bahwa pengorbanannya itu transaksional untuk mendapat berkat, bukan untuk mencintai Tuhan atau menyenangkan Dia. Dia mulai memahami kecongkakan, keegoisan, dan kehinaan serta ketidakmurnian imannya. Dia melihat dirinya masih penuh dengan watak iblis dan belum berubah sedikit pun, dan dengan tanpa malu dan masuk akal, dia berharap untuk diberkati dan masuk ke kerajaan surga. Dia jadi membenci dan merendahkan dirinya serta tak lagi berpikir dirinya lebih baik dibanding orang lain. Dia tak berani membual tentang cintanya kepada Tuhan atau menuntut akal. Dia memberinya mahkota. Baliknya, dia menerima penghakiman dan hajaran firman Tuhan dengan itikat baik, berusaha untuk membuang otak rusaknya dan berusaha sebaik mungkin memenuhi tugasnya sebagai makhluk ciptaan. Setelah mendengar persekutuan Saudari Wang, aku memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan penghakimannya di akhir zaman.
Aku fikir pengalaman dan kesaksiannya sangat praktis dan sangat membantuku. Hanya setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, Saudari Wang menyadari watak congkaknya dan menyadari bahwa watak ini menyebabkan dia menjadi sombong dan merendahkan orang lain. Begitu juga aku. Pendeta menyukaiku dan meminta bantuanku, jadi aku berpikir diriku lebih baik dibanding saudara-saudariku dan aku memandang rendah mereka. Di rumah, aku selalu berpikir kehidupan semua orang harus berputar di sekitarku. Itu juga congkak. Aku berpikir, aku juga bisa ditahirkan dan diubah melalui penghakiman dan hajaran Tuhan di akhir zaman. Kami berbincang hingga larut malam. Aku memperoleh banyak makanan dan kepuasan rohani. Kemudian, secara absensis, aku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan menemukan bahwa firman Tuhan tidak hanya mengungkapkan kebenaran di balik misteri pekerjaan Tuhan, tetapi juga merinci cara membuang watak rusak, bagaimana menjalani hidup yang bermakna, dan banyak aspek kebenaran lainnya. Aku sadar bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan suara Tuhan. Aku menjadi yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali dan secara formal menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Aku mengingat kembali tahun-tahun hidup dalam dosa, tak berdaya melepaskan diri dari cengkeramannya. Betapa bingungnya aku tentang cara masuk ke dalam kerajaan syurga. Dan kini, akhirnya, aku menemukan jalan menuju penyucian dan kerajaan syurga. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa.